Halo anak-anak Bapak sekalian, Assalamualaikum. Apa kabarnya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya mengikuti pelajaran daring dari Bapak. Nah, pertemuan kita masih mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia. Pada bagian pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai dinamika penduduk di benua Asia, benua Amerika, dan benua Eropa. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai dinamika penduduk di benua Afrika dan benua Australia. Sedikit Bapak mengulang mengenai dinamika penduduk. Dinamika penduduk pengertiannya yaitu perubahan keadaan penduduk dari sisi jumlah, distribusi atau persebaran, dan komposisinya. Perubahan keadaan penduduk ini terjadi karena 3 faktor. Yang pertama, faktor kelahiran. Kedua, faktor kematian. Dan yang ketiga, faktor migrasi atau perpindahan penduduk. Baik, kita masuk yang keempat mengenai dinamika penduduk benua Afrika. Dari sisi jumlahnya, penduduk Afrika menurut World Population Datasheet, jumlah penduduk Afrika di tahun 2015 yaitu 1.171 juta jiwa. Sedangkan di tahun 2020 penduduknya berjumlah 1.340.598.147 jiwa. Berdasarkan data pertambahan penduduk di atas, maka laju pertumbuhannya yaitu naik sebesar 2,5%. Selanjutnya, dilihat dari distribusinya, persebaran penduduk di benua Afrika ini tidak merata. Mayoritas atau pada umumnya, masyarakat atau penduduk tersebar di Afrika bagian utara, Afrika bagian selatan, dan barat, kemudian bagian timur Afrika bagian selatan, dan terutama di sepanjang Sungai Nil. Nah, kalau dilihat dari komposisi penduduknya, berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, pada umumnya kualitas penduduk benua Afrika sangat rendah. Bahkan, tidak ada satu negara pun di benua Afrika ini memiliki IPM dengan kualitas sangat tinggi. Yang kualitasnya tinggi hanya 2, yaitu negara Aljazair dan negara Tunisia. IPM dengan kualitas sedang, yaitu Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Selebihnya, IPM penduduk di benua Afrika memiliki kualitas rendah, seperti negara Sudan, Ethiopia, Kenya, dan lain-lainnya. Benua Afrika ini disebut juga dengan benua hitam. Kenapa? Karena penduduknya mayoritas merupakan keturunan bangsa Negro yang berkulit hitam. Nah, bangsa Negro ini sendiri dibagi atas 2 kelompok. Yang pertama yaitu Negro Sudan. Ciri kulitnya hitam, bibir tebal, dan rambut keriting. Yang kedua, Negro Bantu. Cirinya sama dengan Negro Sudan, namun berbeda dari segi kulit yang lebih terang. Nah, secara garis besar,
penduduk di benua Afrika terdapat 4 ras, yaitu ras Negroid yang merupakan ras mayoritas di benua Afrika. Yang kedua, ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid ini merupakan ras Kaukasoid keturunan Arab. Ini kebanyakan mendiami wilayah Afrika bagian utara. Kemudian ras Kaukasoid keturunan dari bangsa Eropa yang banyak tinggal di Afrika bagian selatan. Dan yang terakhir, suku pribumi. Suku pribumi ini mereka banyak tinggal di daerah pedalaman seperti suku Pygmy, suku Bushmen, dan suku Hontenot di Afrika Selatan. Jika dilihat dari segi komposisi budayanya, agama yang terdapat di benua Afrika, yaitu agama Islam, ini mayoritas penduduknya memeluk agama Islam berada di wilayah Afrika bagian utara dan Afrika bagian barat. Untuk agama Kristen, kebanyakan di wilayah Afrika bagian selatan. Kemudian kepercayaan animisme di wilayah Afrika bagian tengah. Selebihnya, terdapat juga penganut dari agama Hindu dan Yahudi di beberapa negara-negara benua Afrika. Sedikit yang unik lagi di benua Afrika ini, bahwasanya di benua Afrika memiliki ragam bahasa. Bahasa yang utama yaitu bahasa Arab, bahasa Swahili, dan bahasa Hausa. Bahkan tercatat di benua Afrika ini terdapat atau digunakan bahasa-bahasa pribumi sebanyak antara 1.500 sampai 2.000 bahasa pribumi atau bahasa daerah penduduk di Afrika. Dilihat dari seni, banyak karya seni yang terdapat di benua Afrika ini. Seninya berupa ukiran kayu, kerajinan dari kulit, patung, dan alat musik. Nah, selanjutnya dinamika penduduk Australia. Dilihat dari segi jumlah dan distribusi, penduduk Australia di tahun 2015 berjumlah 23.900.000 jiwa. Sedangkan tahun 2020 berjumlah 25.499.884 jiwa. Nah, penambahan penduduk di Australia terjadi karena dua hal. Yang pertama, angka kelahiran di Australia ini lebih tinggi daripada angka kematian. Angka kelahiran tiap-tiap 1.000 penduduk, angka kelahirannya 13 jiwa. Sedangkan angka kematiannya 7 jiwa. Nah, yang kedua, penambahan penduduk di Australia ini terjadi juga karena masuknya para imigran-imigran dari beberapa negara. Rata-rata, para imigran itu masuk ke Australia itu per harinya mencapai 393 orang atau jiwa. Dilihat dari segi komposisi penduduk, untuk angka harapan hidup penduduk di benua Australia ini sangat tinggi, bahkan mencapai 82 tahun. Dilihat dari pendapatannya juga sangat tinggi, mencapai 42.880 dolar. Kalau dirupiahkan
besar sekali itu ya. Nah, penduduk di Australia ini kalau dilihat dari bangsanya, kebanyakan atau 92% penduduknya merupakan ras kulit putih atau ras Caucasoid dari Eropa. Kenapa? Ini dilihat dari negara penjajah Australia, yaitu negara Inggris. Kemudian 7% merupakan bangsa Asia dan 1%-nya merupakan suku pribumi, yaitu suku Aborigin. Komposisi penduduk Australia dari segi budaya. Di Australia terdapat 2 budaya asli, yaitu budaya suku Aborigin dan penduduk dari Selat Torres, plus ditambah lagi budaya dari suku pendatang. Bahasa nasional yang digunakan yaitu bahasa Inggris. Hal ini terjadi karena penduduknya atau negara Australia ini merupakan negara bekas jajahan dari negara Inggris. Dilihat dari segi agama, penduduk Australia mayoritas memeluk agama Kristen Protestan 61,2%, Buddha 2,5%, Islam 2,2%, Hindu 1,3%, dan penganut agama lainnya. Nah, di sini juga Bapak memberikan tugas atau LKPD buat kalian. Ada 3 pertanyaan yang Bapak berikan. Silahkan kamu kerjakan. Oke, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat dan kita bertemu pada materi selanjutnya, yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.